Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi kita kawan-kawan semua, seperjuangan ya kan, sependeritaan gitu. Oke, seperjuangan untuk mendapatkan cuan, sependeritaan untuk menahan sanggutnya. Oke ya. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya, untuk kali ini kan memang keadaan market cap itu masih digoyang-goyang ya kan, masih digoyang dompet ya, naik turun ya di area 3 triliun, 2,9 sekian triliun gitu ya, masih digoyang dompet lah ya. Oke, kali ini kita ada sedikit informasi nih buat kalian semua para pemegang token Pi Network. Nah, ini menarik ini. Kita langsung gas aja ya, nggak usah basa-basi. Nah, kemarin kan Pi Network itu sempat kita bahas ya teman-teman, di mana kita untuk mencari cuan dalam short termnya atau jangka pendeknya kita bisa apa ya, memanfaatkan fake out juga bisa ya kan, breakout tapi nggak ngepam tinggi juga bisa gitu bro ya. Ini dalam time frame daily. Kalau dalam time frame daily sih sebenarnya ya ada area penahan berikutnya, yaitu di kisaran harga 52-an teman-teman ya. Picoin masih ada benteng pertahanan, yaitu di area 0,52-an ya. Kalau dia menyentuh di area 0,52-an, kemungkinan besar sih bisa untuk mantul, masih kuat untuk mantul bro ya. Tapi kalau dia nggak kuat mantul ya udah ya, targetnya tetap di kepala 3 bro. Nah, terus kita turunkan ke time frame yang agak sedikit kecil tapi besar juga gitu ya. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, yaitu di time frame 4 jam. Oke, kemarin sempat kita ukur pakai Fibonacci retracement ya teman-teman, yang dimana area golden zone-nya ya kan. Di sini teman-teman ya, kita hapus dulu lah ya ini. Kita hapus dulu untuk Fibonya, karena di sini kita melihat tuh ada area penahannya yang cukup kuat sebenarnya dari Pi Network itu sendiri, bro ya. Nah, dimana kalau kita gambarkan seperti ini, bro ya, ini adalah area yang cukup krusial, yang cukup kuat juga ya untuk mempertahankan price daripada si Picoin ya, biar tidak dropping lagi gitu ya, alias bisa menjadi area konsolidasi berikutnya di time frame 4 jam, atau bahkan saat menyentuh ini dia bisa mantul lagi gitu bro ya. Nah, dimana kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sih sebenarnya dia udah ngenyentuh gitu ya di area demandnya sini gitu kan, dia udah ngenyentuh di area 0,64, cuman ya terjadi bantingan harga kembali, hanya shadownya aja. Nah, nice targetnya daripada Pi ya, kalau dia koreksi nih sampai sini teman-teman ya, dia bisa sedikit mantul ya teman-teman sampai di kisaran harga kepala 60. Jadi kalau kalian ingin DCI nih ya, kalian bisa masuk di kepala 59 teman-teman ya, 59-an bisa lah ya. Atau kalian ingin mencari sedikit yang agak aman, yaitu bisa masuk di area kepala 58, kalian bisa sedikit menjualnya nanti saat menyentuh di kepala 61-an ya. Intinya ya bermain scalping terlebih dahulu. Tapi kalau prospek jangka panjangnya sih masih oke sih kayaknya teman-teman ya, masih oke juga. Nah, ada sedikit informasi nih yang perlu kalian ketahui. Kita langsung gas. Nah, untuk prediksi harga daripada jaringan Picoin di bagaimana ya dampak daripada 139 juta yang akan datang pada koin Pi. Oke. Jadi di bulan Mei teman-teman ya, itu akan ada unlock totalnya ya. Totalnya di bulan Mei ini aja ada sekitar 139 jutaan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama, ini menjadi salah satu kekhawatiran dari komunitas Picoin ya. Di satu sisi tiap hari kok ada unlock gitu ya, seharusnya unlock itu terjadwal ya. Kalau ini jadwalnya terlalu apa ya, bisa dikatakan terlalu rapet bro, karena tiap hari ya. Biasanya kan token-token itu entah ya 6 bulan sekali, setahun sekali gitu kan baru ada unlock. Nah, tapi untuk Picoin ini tiap hari ada unlock. Nah, harga daripada Pi Network menghadapi rintangan besar dalam upaya untuk pulih pada bulan Mei di tengah kemungkinan dibukanya token Pi senilai 139 jutaan bro ya. Makanya tadi saya bilang di awal ya kan, kalian bisa ambil DCI di kepala 58 atau di area 59, nanti saat menyentuh di kepala 61 kalian bisa jual. Karena apa ya, naik turun nanti bro, masih naik turun, bisa dikatakan kalau dalam time frame daily-nya itu masih konsolidasi ya antara kepala 58 sampai kepala 61 ya, masih naik turun lah ya di area-area tersebut ya kan. Itu kalau kita ambil dalam time frame daily, karena
tadi kita kan ambil dari time frame 4 jam ya. Nah, pada saat berita ini ditulis, Picoin itu diperdagangkan di kisaran kepala 5 lah ya, dengan penurunan sekitar 3%. Nah, jadi di sini teman-teman ya, perakiraan harga jaringan Pi menjelang pembukaan 139 juta pada bulan Mei. Jadi harga Pi Network sendiri menghadapi tekanan bearish karena data dari scan menunjukkan bahwa 234 juta token Pi yang bernilai sekitar 139 juta US dollar itu akan dibuka bro di bulan Mei. Nah, PCT tampaknya memiliki rencana yang solid dan telah menyerap sebanyak mungkin Pi dari sentralisasi exchange, membantu mempertahankan harga di atas 0,5. Nah, jadi teman-teman ya, salah satu hal yang dilakukan oleh core team Pi Network ya teman-teman ya, yaitu dari PCT itu melakukan pembelian atau buyback teman-teman ya, buyback yang dilakukan di bursa-bursa ya seperti OKX lah ya, yang udah ngelisting daripada Picoin ya. Hal tersebut bertujuan untuk apa? Untuk menstabilkan harga daripada Picoin. Nah, ini cukup bagus nih ya. Ada mekanisme buybacknya gitu kan, pembelian kembali ya, dari segi unlock ada buyback gitu teman-teman ya. Itu cukup bagus karena apa? Akan menahan harga biar tidak drop terlalu parah. Oke, tinggal menunggu satu langkah lagi dari core teamnya ya. Token yang udah di buyback, harapan daripada komunitas menyuarakan untuk di burning. Oke, kalau hal tersebut didengar oleh tim daripada Pi Network gitu kan, kalau ada pembakaran koin Pi teman-teman ya, maka di sini tingkat kefomoan pasti akan meningkat ya. Karena saya yakin komunitas Picoin dengan ya kalian bisa lihat sendirilah ya, komunitasnya ugal-ugalan juga gitu kan. Dengan adanya announcement kalau ada pembakaran, pasti di sini FOMO akan naik lagi dan harga Picoin pasti akan recover bro. Cuman ya tetap disclaimer lah ya, kita bisa ambil momentum teman-teman ya, dalam tanda kutip adalah turun kita beli, naik kita jual ya. Ya meskipun di sini teman-teman kita menargetkan harga daripada Picoin itu di area 5 sampai 10 dolar ya. Itu target saya di area 5 sampai 10 dolar, dan itu pun udah ada sekian token yang saya setting di harga 5 dan 10 ya kan. Ya bukan 10 pasti ya. Tepatnya di area 7,5 bro ya. Jadi saya setting harga daripada Picoin di area 4,5 dolar sama di area 7,5 dolar bro ya. Ada dua area yang saya setting jual situ. Nah, masih ada sekitar 70% dari 100% aset saya yang berupa token Pi. Itu saya buying seperti yang saya bilang di awal tadi, turun, masuk, naik jual ya. Secara tidak langsung ya, teori saya seperti itu adalah untuk meningkatkan kepemilikan Picoin kita. Semisal nih harga Picoin ini turun, kita beli nih 100 dolar ya kan, contohnya kita dapat sekitar 150 token Pi gitu kan, contoh aja bro ya. Nah, tiba-tiba harganya naik tuh jadi dari 100 dolar menjadi 130 dolar. Oke lah, kita jual ya kan, kita jual bro di situ. Nah, kok harganya turun nih? Kok harganya turun? Kita beli lagi nih dengan jumlah 130 dolar tadi ya kan. Secara tidak langsung bro ya, yang tadinya kita memiliki 150 token Pi bisa menjadi 200 token Pi gitu loh ya. Nah, kalau untuk jangka panjangnya ya, kalau untuk jangka panjangnya masih ada secerna harapan lah ya. Kenapa? Karena di sini prospek daripada Picoin teman-teman ya, mungkin bisa masuk dalam kategori listing dalam Binance, itu masih menjadi idaman daripada holder Pi, karena kalau bisa masuk ke Binance tentu volume transaksi akan sangat-sangat tinggi bro ya, dan di situ pasti akan ada sedikit tingkat kefomoan yang akan membuat harga Picoin naik ya. Yang kedua, listing ke Coinbase. Yang ketiga, listing ke Kraken teman-teman ya. Yang terakhir, Robinhood. Nah, kalau keempat exchange tersebut ngelisting daripada Picoin, ya syukur-syukur nanti di tahun ini ada dua dulu nggak masalah gitu ya. Itu pasti akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, bro. Ya, oke ya. Intinya sama-sama kita di sini cari cuan ya, teman-teman ya. Kalau memang udah ada profit dari Picoin, silakan di taking profit. Tapi untuk jangka panjangnya sih masih bisa lah ya, dari harga mungkin di area 3 sampai 5 dolar masih possible, di area 5 sampai 10 dolar juga masih possible ya. Tergantung nanti ya, siapa tahu nih ya, seiring berjalannya waktu kan kita nggak tahu tuh. Contohnya kayak Shiba dulu ya, kita nggak tahu tuh tiba-tiba ngeluarin blockchain, tiba-tiba membuat metaverse dan sebagainya. Ya siapa tahu nanti Picoin membuat
produk yang cukup menarik ya, yang bisa dikatakan the real estate juga gitu kan. Real estate lagi bukan bro ya, bukan real estate ya, dalam tanda kutip adalah fungsi di dunia nyata yang lebih luas dan mencangkup legalisasi gitu ya teman-teman ya. Oke lah, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.